Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya, hadis nomor 12, bab yang ke-6, masih dalam pembahasan tentang kitabul iman, amalan-amalan yang bisa menguatkan iman seseorang. Di pertemuan lalu telah kita bahas bahwa di antara amalan yang menunjuk benarnya iman seorang muslim adalah kemampuan ia menjaga lisan dan tangannya. Jadi jika ada seorang muslim yang baik, muslim yang kuat iman, maka cirinya dia bisa menahan lisannya dari hal yang dilarang oleh Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulnya Muhammad SAW, juga bisa menahan tangannya dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Karena itu saya turunkan di pertemuan lalu, setiap Allah menyebutkan fungsi tubuh, termasuk lisan bahkan ke tangan, itu seringkali diungkapkan dengan kalimat iman di awalnya. Ya, qul lil mu'minina ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat-kalimat itu yang digunakan untuk menunjukkan masih ada iman nggak dalam tubuh kita. Karena itu Nabi pernah menegaskan begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman kepada Allah dan yakin akan dihisab di hari kiamat, di hari akhir, maka jaga lisannya, katakan yang baik saja di lisannya, kalau tak mampu diam. Kalau tak mampu, diam. Kalimat ini dibuka dengan kata iman. Artinya kalau iman masih ada di lisan kita, maka iman ini akan membantu dan mengarahkan lisan untuk berkata yang baik. Di pengertian terbaliknya, kalau ada lisan seseorang gemar berkata yang tidak baik, maka dipertanyakan masihkah ada iman dalam dirinya. Itu poinnya. Saya pernah contohkan di pertemuan lalu Quran surah ke-49 itu. Ayat 11 juga ayat 12. Dibuka dengan iman dulu dan mencakup semua tanpa kalangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang beriman. Disebutkan 68 kali bentuk ini dalam Al-Quran. Ingat, masih ingat gak? Iya-nya itu harfun nida untuk memanggil. 361 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyuha terdiri dari dua kata. Ayyun munada untuk menguatkan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau diterjemahkan dengan ilmu nahwunya, maka terjemahnya menjadi begini. Hai semua manusia tanpa kecuali, saya ingatkan ya dengan kuat. Dengan kuat, saya ingatkan betul. Alladzina amanu, pada semua yang beriman tanpa kecuali. Alladzina tanpa batas, ismun mausulun ya yadullu alal jam'il jam'iyah. Huruf sambung konjungsi menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek, tanpa batas. 1080 kali disebutkan dalam Al-Quran. Semua laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang penting merasa punya iman. Maka sepanjang Anda merasa punya iman, kata Allah, la yaskhar qaumin qaum. Lisanmu tidak akan digunakan untuk pandai mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Lisanmu tidak akan mudah digunakan untuk bergibah, gosip dan sebagainya. Jadi digunakan untuk gosip saja sulit lisan orang beriman. Apalagi dipakai bikin acara jadi pelaku gosip. Itu mustahil. Ya, jadi untuk bicara saja itu sulit. Dan dia berpikirnya begini, karena kalimat iman dirangkaikan dengan hari kiamat, dia akan berpikir ketika lisannya berkata yang tak baik itu akan dihisab. Makanya nanti di ayat lain turunan hukumannya turun. Kalau kamu bicarakan keburukan orang lain, nanti resikonya kata Allah, setiap kalimat yang buruk itu akan diciptakan dalam wujud orang yang dibicarakannya. Misal, Anda berbicara tentang sengaja keburukan orang nih, ya bukan bagian konteks islah, memperbaiki. Karena berbicara tentang keburukan itu nanti ada dua yang diperkenankan. Satu dalam konteks dakwah introspeksi, dalam konteks perbaikan, seperti Allah menyebutkan keburukan Firaun, keburukan Qarun, supaya diambil dari situ pelajarannya, ditinggalkan. Atau yang kedua di mahkamah, ya ketika dibuka pengadilan ada saksi, kan yang dimintakan kesaksian, mungkin perbuatan buruk yang didakwakan kepada terdakwa. Jadi kalau kaidah ini dipakai dalam persidangan, nggak akan kelar sidangnya. Menurut saudara saksi, apa yang Anda saksikan pada orang ini? Saya nggak bisa yang mulia, itu gibah. Nggak bisa dipakai. Maka dia boleh bercerita untuk menguatkan bukti bagaimana kemudian keadilan bisa ditegakkan. Itu sah hukumnya. Tapi kalau sengaja dengan maksud yang jelek dibincangkan, atau untuk dinikmati saja, maka resikonya akan ada dua. Resiko pertama disebutkan di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka dia berpotensi jadi masuk golongan muflis, orang bangkrut. Kata Nabi, ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin. Ada orang datang di hari kiamat dengan pahala salat yang rajin pernah ia kerjakan. Dia orang ini menarik, Pak. Bukan cuma fardu, sunnah pun dia rajin kerjakan, rajin salat sunnah. Wasiyamin, nakirah, bentuknya jama', umum, maksudnya luas. Puasa, bukan cuma Ramadan, sunnah dia kerjakan. Wa zakatin, zakat dia lakukan. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha. Juga dia pernah, dan jadi kegiatan rutinitas juga menariknya. Ya syatama hadha, mencela si fulan. Wa qadhafa hadha, menuduh si fulan. Di lisannya digunakan pada yang kotor. Sudah kemudian dia rajin salat, rajin mencela juga. Ya, rajin ikut ta'lim, rajin nuduh juga. Rajin puasa, rajin berselisih juga. Wa daraba hadha. Bahkan wa qadhafa wa safaka dama hadha, ada yang menumpahkan darah. Itu rumusannya begini, ini sering saya terangkan. Tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang salat, kemudian dia mencela orang lain, atau enggak tanggung-tanggung imamnya yang dicela.
Begitu selesai, dasar imam bacaan kepanjangan, saya kan, dan seterusnya. Itu langsung pahala yang didapatkan dari sholat ditransfer otomatis kepada yang dicela. Pindah. Makanya saya sering katakan, kalau Anda sedang dicela orang, Anda jangan marah dulu. Barangkali itu anugerah pahala yang dipindahkan kepada Anda. Karena kita nggak bisa bebas dari celaan, Pak. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, yang tidak ingin dicela atau ingin bebas dari celaan selama hidupnya, itu berarti orang yang kurang sehat. Orang gila, kata beliau. Karena nggak ada yang bebas dari celaan. Allah dicela oleh orang-orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat tidak, tabi'in bukan, ulama belum. Nggak pengen dicela siapa? Kita orang baik, kita pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Itu sudah otomatis. Ya, celaan itu kalau kita belajar fikihnya, terutama di bab akhlak, kalau Anda melihat dengan hati yang jernih, sebetulnya bukan celaan. Sesungguhnya pengakuan yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan orang itu yang menetapkan Anda sudah jadi baik sekarang. Anda biasa kumpul-kumpul nggak jelas, tiba-tiba pengen taklim. Nah, teman Anda ini yang belum ikut, keluarlah kalimat misalnya Soleh, padahal nama Anda David misalnya, ya. Nah, sebetulnya dia bukan ingin mencela Anda. Kalau Anda lihat dengan bab akhlak, masuk dalam kategori misalnya tasawuf, yang Anda lihat, sebetulnya Allah ingin menetapkan pada lisan orang itu, Anda sekarang sudah mulai bergerak pada arah yang soleh. Apalagi kalau sudah makin tinggi, jadi panitia akhirat nih, ya. Kalau ada yang mengatakan pada Anda panitia akhirat, katakan saja, saya cuma humas, itu aja. Tidak lebih, selesai. Nah, kalau Anda orang berbuat yang tidak baik, pasti dicela oleh orang baik. Silahkan cek, banyak sekarang hal-hal yang nampak tak baik, maaf, bertebaran di media sosial, apakah jadi berita, jadi tontonan, pasti setiap ada yang tidak baik, Anda akan mencelanya. Orang mabuk, dicela juga kan pada orang yang tidak mabuk. Ya, yang buruk dicela oleh yang baik. Kenapa celaan itu muncul? Untuk meluruskan supaya perbuatan buruk itu tidak diteruskan. Kalau cara melihatnya seperti ini, itu indah hidupnya. Begitu dicela oleh orang baik, kiai, ustadz mencela Anda misalnya, berarti perlu perbaikan. Kalau orang buruk mencela Anda, ada pengakuan. Tapi itu pun tidak harus menjadikan Anda bikin status. Alhamdulillah sudah jadi soleh dalam pandangan Allah misalnya. Tidak usah. Bergerak begitu saja. Ya, maka di sini ini bahasan ringan tapi dalam. Coba dalam keseharian hadis yang kemarin selama sebulan kita berjumpa kemarin sudah dipraktekkan belum? Berapa lama dari pertemuan yang lalu sampai sekarang kita menahan lisan kita untuk berkata yang tidak baik? Pada keluarga terdekat kita, tetangga kita, kerabat dekat dan jauh. Berapa lama dari sebulan ini kita bisa menahan tangan kita dari yang tak baik? Bikin status yang tidak jelas, menuliskan komentar yang negatif dan sebagainya. Sekarang kan ke situ, tidak ada beda, bahkan tipis antara lisan dengan tangan sekarang fungsinya. Makanya kata Allah di hari kiamat nanti, lisan yang ditutup, tangan yang bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Baik, karena itu yuk setelah praktek kita masuk pada kategori berikutnya, amalan apa saja yang bisa dipandang menguatkan iman sekaligus menunjuk tingkat parameter keimanan kita di hadapan Allah. Jadi kalau Anda ingin mengaji Sahih Al-Bukhari, masuk dalam Kitabul Iman, maka cara membacanya seperti saya pernah sampaikan di awal jumpa kita, setiap babnya berisi bimbingan cara meningkatkan iman kita. Sekaligus memuji sampai pembahasan itu berapa atau bagaimana tingkat keimanan kita di hadapan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya kita bacakan, bab it'amut ta'am minal Islam. Bab tentang penguatan iman berwujud pada berbagi makanan bagian dari ajaran Islam. Maksudnya begini, setiap masuk pada bab berikutnya, karena kita bab besarnya itu bingkainya Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Maka setiap sub-bahasan yang kita akan kaji, itu akan terkorelasi dengan bab utama yang ada di atasnya. Jadi, kalau saya tuliskan, rumusannya menjadi begini. Bismillah. Ini hadis baru, ambil hari ini. Pembahasan utamanya, bismillah, Kitabul Iman. Ini ya. Kitabul Iman. Pembahasan terkait pada hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas iman, sekaligus menjadi ukuran kita untuk berintrospeksi sampai pembahasan itu dikaji sejauh mana tingkat keimanan kita di hadapan Allah dan Rasul. Bukan di hadapan manusia. Ini ukurannya ukuran Allah dan Rasul. Setiap ini nanti punya bab. Pembahasan sekarang babnya berisi tentang pembahasan it'amut ta'am. Ya. Saya mohon izin maaf belum bisa kopi kan. Saya baru terima tamu selesai tadi, sampai ke zuhur, selesai zuhur langsung ke sini. Ya, jadi maafkan saya belum sempat saya kopikan ini, tapi setidaknya nanti Anda bisa ikuti bahasan kita. It'amut ta'am. Ini babnya. Min al-Islam. Baik. Lihat sini.
kalau kita baca terjemah saja, di terjemahan, maka bab ini biasanya sering disendirikan, tidak dikaitkan dengan bahasan besarnya. Hanya diterjemahkan it'amut ta'am, berbagi makanan atau memberikan makanan, share makanan, minal Islam, bagian dari hal yang dianjurkan dalam Islam. Kalau Anda ingin terjemahkan dengan baik, maka jangan pisahkan dengan bab asalnya. Maka cara menerjemahkannya, di antara tanda kuatnya iman seseorang, jelas? Di antara tanda kuatnya iman seseorang, maka dia menjalankan hal yang dianjurkan dalam Islam, yaitu gemar berbagi makanan. Jadi kalau ada di antara kita yang sekarang suka share makanan, dapat snack sebagian dibagi, masak sesuatu dibagi dengan tetangga, ya beli sesuatu kadang traktir teman, itu bukan sekedar menunjukkan dia baik, tapi ini menunjukkan ada tingkat keimanan yang diapresiasi oleh Nabi SAW. Berbahagialah kalau di antara kita ada yang gemar berbagi, bahkan share terkait dengan makanan, ya, atau hal-hal yang dikonsumsi dalam kehidupan. Itu menunjukkan ada bagian yang dianggap sebagai penguatan iman sekaligus yang dianjurkan dalam Islam. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, ini bisa dibaca begini. Pembacaannya bisa, di antara hal yang bisa melatih kekuatan iman kita adalah salah satunya dengan beramal berbagi. Di orang berbagi itu, kalau sering berbagi, itu nanti korelasinya bisa membantu dia untuk menguatkan iman pada dirinya. Semakin Anda sering dan senang berbagi, suka. Ini menunjukkan ketika dia senang berbagi itu ada penguatan iman, latihan untuk menguatkan imannya. Nah, apa dampaknya kalau kita kaitkan dengan korelasi ayat-ayat dalam Al-Quran? Nanti penguatannya akan sampai ke titik yang sangat disanjung oleh Al-Quran. Apa itu? Yuk kita lihat. Sila. Masih ingat saya saat di awal? Tidak. Ya. Kenapa jadi bengong? Ini kan Islam. Atau pakai alif lam, al-Islam. Islam, kemudian iman. Syarat pertamanya. Sudah? Kemudian dari iman, masih ingat tidak apa? Ihsan. Baiknya. Jadi ke takwa dulu. Ini takwa ada di sini. At-taqwa. Jadi muttaqin atau taqi. Dari sini diturunkan lagi ada ihsan. Sudah? Masih ingat ini? Baik. Jadi ada al-Islam, ada al-iman, ada at-taqwa, ada al-ihsan. Ini batasnya. Kalau sudah ke sini, ini ke wilayah para nabi dan rasul. Ya, wilayah para nabi dan rasul. Perhatikan. Fokus baik-baik. Sekarang seorang yang sudah berislam, ini pasti menandakan ada iman dalam dirinya, kan? Karena syarat berislam itu beriman dulu, kan? Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, untuk dia beriman itu menandakan dia beriman, juga melatih kekuatan iman dia, maka iman mesti dibuktikan. Tandanya dengan apa? Dengan amal soleh namanya. Ya, amal soleh ini selain menandakan dia punya iman, juga diperintahkan oleh Allah untuk melatih kekuatan iman seseorang saat yang bersamaan. Begitu Anda kerjakan amal soleh, imannya makin menguat. Saat iman menguat itu sekaligus menandakan Anda dalam posisi sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tandanya seorang beriman? Ingat, masih ingat kaidah ini? Setiap hal yang terkait dengan amalan hati butuh pembuktian. Iman bagian dari amalan hati, dibuktikan oleh anggota tubuh. Setiap yang masuk pada amalan hati maka butuh pembuktian. Itu kaidah dasar. Cinta itu amalan hati, mesti ada pembuktian. Pembuktiannya apa? Di pernikahan. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang mengatakan aku mencintaimu, jangan pernah dengarkan dulu. Balas oleh Anda, tuliskan cintamu di buku nikah kita. Itu poinnya. Yang aku butuhkan bukan angin surganya, aku butuhkan BPKB-nya. Ya. Buku pernikahan kita berdua, kan? Baik, jadi poinnya itu butuh pembuktian. Iman pun begitu. Karena iman masuk ke dalam hati, Quran surah ke-49 ayat ke-14, maka butuh pembuktian. Apa buktinya engkau beriman? Saya pengen ya Allah, apapun yang engkau perintahkan saya lakukan. Maka diturunkanlah oleh Allah namanya amal soleh. Al-amalus soleh, jamaknya al-amalus solihat, ya. Amal soleh ini bentuk tunggalnya, ya. Jamaknya al-amalus solihat. Maka diturunkanlah amal-amal soleh ini untuk melatih iman kita, sekaligus membuktikan kepada Allah kita masih beriman. Maka setiap ada kalimat iman dalam Al-Quran itu seringkali disandingkan dengan amal soleh. Entah kalimatnya langsung amal soleh, atau bentuk jama' amilus solihat, atau detil amalannya ke bawahnya. Maka kita sampaikan misalnya Quran surah ke-103. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina iman wa amilus solihat. Ada iman, ada amal soleh. Kemudian yang selanjutnya Anda bertanya detilnya apa? Maka diruntutkanlah kemudian detilnya itu dalam bentuk amalan-amalan. Seperti sholat. Karena itu kalimat sholat ketika disebutkan pertama kali dalam Al-Quran bersanding dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jelas sampai sini? Baik. Fokus baik. Amal soleh dibagi kepada dua bagian. Pertama, ada yang terkait dengan ibadah ritual.
Kedua, ada yang terkait dengan ibadah sosial. Ibadah ritual sering disebut dengan hablum minallah. Ibadah sosial sering disebut dengan apa? Hablum minannas. Dua-duanya tidak keluar dari kaidah tadi. Pertama, pembuktian kita beriman. Jadi begitu Allah perintahkan, mana buktinya kamu beriman? Ya Allah, engkau perintahkan apapun aku kerjakan. Maka muncul perintah dari Allah, ini kerjakan bentuk ibadah ritual. Salat, ritual. Baik, misalnya puasa, bagian dari ritual kita, menaati perintah Allah. Karena itu ayat puasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada yang sifatnya sosial. Misal, maaf sekali menepati janji, komitmen dengan janji, itu bagian dari ibadah sosial. Surah kelima Al-Maidah ayat pertama dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman, tepati janjimu. Kalimat menepati janji, hubungan sosial kita diikat dengan kalimat iman. Karena itu ketika kita kerjakan semua itu, ini menunjukkan kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian terbaliknya saat yang bersamaan, semakin banyak kita mengerjakan amal soleh, maka ini menunjukkan semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Karena tadi saya katakan dari awal, saya ingin sampaikan, ketika banyak kita kerjakan amal soleh, banyak, itu apresiasi tertingginya menunjukkan orang ini sedang dekat dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka jadi berita gembira pada dirinya. Ini yang tadi mau saya sampaikan di awal. Apa berita gembiranya? Allah menyebut orang ini sebagai orang yang menerima kabar gembira dengan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalimat surga pertama dalam Al-Quran disandingkan pada kalimat iman dan amal soleh. Buka Quran surah kedua, ayat 25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu iman wa 'amilus shalihat, amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman, yang imannya mendorong dia untuk mengumpulkan amal saleh. Jadi kalau sudah imannya kuat, wah, kalau nggak beramal saleh sehari nggak enak, Pak. Bahkan ada yang semenit nggak beramal saleh nggak enak. Pokoknya gimana caranya lisan beramal saleh, mata beramal saleh, telinga beramal saleh, semua mesti saleh. Kerjakan. Kalau sudah begini, kata Allah, berikan kabar gembira pada orang ini, Allah sudah siapkan baginya aneka surga yang bisa dia pilih sesuai dengan amal solehnya. Bahkan nanti puncaknya, ada orang yang sudah menurunkan kurikulum surganya menjadi amal soleh di muka bumi. Dia keluarkan, jadi surganya apa yang mau dia tinggali. Misal, saya pengen ke surga Firdaus. Bukan cuma nama, tapi amal soleh yang memasukkan dia ke surga Firdaus diturunkan jadi kurikulum pekerjaan di muka bumi. Itu yang disebutkan misal di Quran surah ke-23. Al-Mu'minun ayat 1-9 itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai ke bagian ayat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada pewaris surga Firdaus, ahli surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Ada orang ahli surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Jalan. Dia bekerja juga, dia bisnis juga, ada yang diplomat, birokrat, ada yang pedagang, ada yang ustadz, ada yang macam-macam. Cuman kata Allah, dia ini ahli surga Firdaus, cuman sedang beraktivitas di bumi. Apa amalannya? Dia turunkanlah kurikulum surganya itu jadi amalan kehidupan di buminya. Itu poinnya. Jadi kita ingin masuk pada sebuah kesimpulan. Bab ini dikhususkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bukan ingin sekedar membantu kita untuk menguatkan iman, tapi mengantarkan kita pada harapan tertinggi yang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, semua kumpulan dari amalan saleh ini pada akhirnya akan mengerucut pada satu nama yang disebut dengan takwa namanya. Jadi kalau Anda kumpulkan bentuk amal saleh ini, maka puncak amalan saleh ini disebut dengan takwa. Semua puncak sifat kebaikan disebut takwa. Karena itu silahkan cek hampir semua amal saleh dalam Al-Quran itu, kalau nggak diawali maka akan ditutup dengan kalimat takwa. Silahkan. Salat, amalan pertama kita yang wajib tiap hari dibuka dengan kalimat takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Sebelum masuk ke 3 kan duanya dulu disebutkan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu orang takwa. Apa cirinya orang takwa? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas shalah. Puasa. Takwa dulu. Al-Baqarah 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum haji. Takwa. Buka Quran surah kedua ayat 197. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Makanya ketika Allah sebutkan ahli surga masuk ke surga, orang takwanya ikut, kalimat takwanya muncul. Ya silakan cek misalnya, kalimat takwanya muncul. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Siapa yang menghuni surga seluas langit dan bumi? Takwanya muncul. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ. Muttaqin.
Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Jannah itu terkait dengan takwa. Itu muaranya. Jadi kalau Bapak Ibu diminta oleh Allah turunannya, puasa bagian takwa, salat bagian takwa. Jadi kalau Anda diminta salat, sebetulnya bukan beban untuk kita, itu mengabulkan harapan kita. Ini kan aneh, Anda minta sesuatu, dikasih oleh Allah jalannya. Kenapa tidak Anda ambil? Anda minta, ya Allah saya pengen ini, kata Allah ini kuncinya. Tapi Anda nggak ambil kuncinya, yang salah kan bukan Allahnya. Ya, Anda tanya pada saya, Ustadz, mohon izin Ustadz, saya minta bantuan, mau apa? Saya lapar, pengen roti. Baiklah, ini uangnya. Oh enggak Ustadz, saya nggak mau uangnya, saya pengen rotinya aja. Kalau gitu silahkan jalan di belakang. Enggak mau Ustadz, saya langsung ada rotinya ke sini. Kan tetap butuh ikhtiar. Sama, Anda minta, ya Allah saya pengen ke surga. Kata Allah, nih kuncinya, sholat. Ini kuncinya, puasa. Jadi ketika orang sadar dipanggil sholat, supaya bisa memudahkan dia ke surga. Kalau cara berpikirnya seperti ini, indah. Hayya 'alas shalah. Panggilan surga sudah tiba. Kalau sudah begitu kita kejar. Jangankan masuk, belum hadir udah ditanya. Sekarang zuhur dan nanya Isa, kapan Isa ya jam berapa? Gitu. Tapi kalau cara seperti itu nggak ada di benak kita, jadi beban nanti semua amalan itu, beban. Silahkan cek, tadi baru zuhur, pas adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apalagi sih ini? Apalagi. Jadi beban nantinya. Maka ketika disampaikan seperti itu, cara berpikir kita perbaiki dulu. Maka muncul kitabul iman, melahirkan sifat takwa, dan puncak tertinggi orang takwa itu disebut ihsan namanya. Orangnya muhsin. Ihsan, orangnya muhsin. Apa itu ihsan? Ditafsir di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in beliau, nomor hadis yang kedua. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Orang ini senantiasa menjadikan aktivitasnya semua sebagai ibadah karena Allah. Di dasar ihsan yang pertama, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Ya saya tanya teman-teman nih yang sedang bekerja, kemudian mengambil jeda istirahat, ngaji di sini, saya tanya, antum selama bekerja itu sudah jadi ibadah atau belum? Hati-hati, jangan-jangan selama ini berangkat gelap, pulang gelap. Ya kalau cuma seperti itu, antum dapat apa untuk akhirat? Jangankan Anda yang belum beriman pun bisa seperti Anda. Mungkin di tempat yang sama, kerja tempat yang sama, divisinya sama, gajinya sama. Lantas perbedaan Anda di hadapan Allah apa? Sudah diniatkan ibadah belum? Niatkan dulu. Dengan meniatkan itu, setiap langkahnya dicatat Pak, jadi pahala. Gak main-main ini. Demi Allah saya katakan, semua ketika mengatakan, ya Allah saya berniat ibadah karenamu, bismillah. Begitu Anda katakan bismillahirrahmanirrahim, langkahnya sudah dicatat sebagai ibadah. Dikirimkan malaikat kemudian untuk mengawasi dan meluruskan. Makanya orang yang niatnya ibadah akan diarahkan oleh Allah pada yang baik-baik. Begitu yang haram, ada bisikan di hati, jangan kerjakan itu haram. Karena niat itu ada. Begitu terjebak pada perbuatan yang dilarang, ada pencegahan dari dirinya, jangan dekati, itu dilarang. Itu poinnya. Sekarang dari semua apa yang kita kerjakan, sudahkah ada niat ibadah dalam diri kita? Selama belasan tahun, puluhan tahun kita kerjakan. Itu poin. Kelihatan seperti sederhana tapi dalam. Nanti saat dalam sakaratul maut akan tampak apa yang telah kita kerjakan. Jadi kebiasaan kita itu tampak. Ya. Kemudian wafat, dikubur, ditampilkan hasil-hasilnya. Kalau Anda nggak percaya, pengen cepat lihat, ya silahkan duluan. Ya. Baik, itu satu. Jadi niatkan semua ibadah. Kalau sudah begitu enak hidup nanti dan nggak akan banyak kecewa Pak. Nggak akan banyak kecewa Bu ya. Ibu merawat anak itu sudah jadi niat ibadah belum? Berpasangan berumah tangga sudah niat ibadah belum? Ya. Kemudian yang terakhir, ihsan dibatasi dengan kalimat seakan-akan engkau merasa selalu diawasi oleh Allah, walaupun engkau tak mampu melihat Allah saat ini. Begitu cara menerjemahkan yang paling mudah. Rasakan diawasi oleh Allah walaupun tak mampu engkau menatapnya saat ini. Jadi kalau sudah begitu, kita enak. Mau bicara yang nggak bagus, Allah melihat, Allah mendengar. Takut kalau bicara yang buruk. Mau menuliskan sesuatu yang haram, masuk pegang komputer mau tambahkan 0, walaupun tak ada misalnya pengawasnya, supervisornya tidak ada, CCTV tidak ada, tapi Anda merasa Allah mengawasi saya. Maka Anda gugurkan hal yang buruk itu, kembalikan pada yang baik. Maka kalau sudah sampai ke titik itu, berbahagialah karena Anda sudah masuk dalam golongan tingkat yang paling tinggi dari wujud kemanusiaan. Kalau sudah seperti itu, maka ada jaminan dalam Al-Quran, paling minimal akan ditempatkan orang ini, kalau wafat dalam keadaan istiqamah, kembali kepada Allah amalnya betul, di taman surga yang semua kenikmatannya langsung diberikan oleh Allah, dan diberi kesempatan melihat Allah tanpa hijab di hari kiamat. Itu kombinasi di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Kalimatnya berbunyi begini, wujuhun yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang wajahnya berbinar. Bukan karena masuk surganya. Ya, bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Allah Rabbnya yang selama ini tak pernah ia lihat. Logikanya begini ya. Anda berpisah dengan anak puluhan tahun pun. Ya. Tiba-tiba bertemu. Kan tak terlukiskan kebahagiaannya. Jerman Barat, Jerman Timur dibuka temboknya, bertemu puluhan tahun nggak ketemu. Yang di Palestina sebagian tembok dibuka, orang bertemu. Di Gaza ketemu dengan di Mesir. Begitu di blokade puluhan tahun nggak jumpa. Begitu ketemu, pelukan, nangis, gembira, luar biasa. Sekarang kita nggak pernah lihat Allah yang merawat kita, menyembuhkan saat sakit, mengampuni dosa kita, memaafkan kalau salah, memberikan semua yang kita butuhkan, dan kita nggak pernah lihat. Apa antum nggak rindu dengan Allah? Mustahil ada orang beriman nggak rindu dengan Allah. Pasti rindu. Rasulullah kita nggak pernah jumpa, apa nggak rindu dengan Rasulullah? Mustahil.
Berapa kali Anda salawat dalam sehari? Berapa kali kita salawat pada Rasulullah? Berapa kali kita memuji Allah? Tapi kita nggak pernah menatapnya. Makanya ketika ada golongan seperti ini, gembira luar biasa. Ketika dia masuk surga, dengan semua kerinduannya itu, Allah berikan semua nikmat yang langsung dari Allah seketika. Itu yang disebutkan di Quran, surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Takwanya dulu. Akhidina ma atahum rabbuhum. Di Quran surah 75 ayat 22, 23 disebutkan Rabbnya. Ya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya dia melihat. Nanti saat masuk surga, Rabbnya yang ngasih semua kenikmatannya. Kalau surga level di bawahnya itu yang ngasih wildanun muhalladun, pelayan-pelayan surga. Ya, kalau yang laki-laki bidadari-bidadari surga. Kalau perempuan pangeran-pangeran surga. Insya Allah. Tapi kalau masuk ke yang ini, langsung Allah yang berikan tanpa kecuali. Apa yang diinginkan? Jadi, akhidina ma atahum rabbuhum. Siapa orang ini? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dialah orang ihsan saat di dunia. Di orang ihsan itu ketika masuk ke akhirat selesai, langsung menatap Allah saat hisab diringankan masuk ke surga, semua nikmat bersumber dari Allah seketika. Apa amalannya saat di muka bumi? Turunkan sampai ayat ke-23-nya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Pertama dia sering bangun malam. Ini redaksi Quran. Orang ini kata Allah sedikit tidurnya. Saya sering sampaikan kalau Allah sudah memberikan statement, jangan tambah, jangan kurangi, maka maknanya akan bergeser. Kata Allah orang ini sedikit tidurnya. Anda tambahkan sedikit tidur. Nah, ya? Nah, nanti baca sendiri sampai ke bawahnya. Nah, di Kitabul Iman ini sekarang kita akan berlatih amalan-amalan apa yang mampu menguatkan iman sehingga kita mampu mencapai level ihsan ini. Maka amalan yang selanjutnya bab it'amut ta'am, bab berbagi makanan. Ya, kita lihat hadisnya. Tadi baru mukadimah, sekarang inti bahasannya. Insyaallah, alhamdulillah. Asal sehat aja ya. Saya bacakan dulu redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus ya. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. Ya, kalau di hadis yang lalu ayyul islami afdal, kalau di sini ayyul islami khair. Nanti kita bahas. Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik, Rawahul Bukhari. Saya bacakan hadisnya langsung ke ujungnya saja untuk rawinya. Hadis riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Saya pernah terangkan kepada Anda semua tentang beliau, jadi saya tidak perlu ceritakan kembali. Ingat-ingat ya, setiap ada sanad rawinya orangnya baru, maka saya akan sampaikan. Kalau sudah saya bahas, saya tidak sebutkan kembali. Beliau mengisahkan anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki tiba kemudian bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada bahasanya rajulan, sifatnya umum, nggak dikenal. Jadi Amr ibn al-As ini, Abdullah bin Amr ibn al-As, dia nggak kenal siapa orang ini. Ini menunjukkan pengajian Nabi itu didatangi bukan orang-orang yang dekat saja, mungkin ada orang jauh. Ya, jadi ini wajar sifat pengajian itu. Ini juga yang datang sekarang, belum tentu semua dari Kelapa Gading semua. Ya, mungkin ada yang dari Jakarta yang sifat lain, ada yang dari Bekasi, mungkin ada yang dari luar kota, bahkan ada yang dari luar provinsi mungkin terjadi. Ya, tapi yang paling menarik begini, Nabi itu kalau datang orang-orang yang baru, itu selalu kemudian mengenalkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan mengajak untuk memberikan solusi jika ia punya persoalan. Contoh begini, teman-teman, amalan apa yang pertama kali dilakukan saat masuk masjid? Ya? Amalan apa? Bukan saat masuk masjid, yang dilakukan pertama kali melangkahkan kaki ke masjid. Ya? Amalannya baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jelas di sini? Baik, sudah masuk masjid, begitu di dalam, apa yang dikerjakan? Sholat kan? Tahiyatul masjid kan? Nah, sekarang pertanyaannya, pernah dengar enggak asbab buruknya? Sebab hadis ini disampaikan oleh Nabi. Itu kan ada kisahnya. Kisahnya terkait dengan seorang yang berasal dari Ghatafan. Namanya Sulaik. Ya, Sulaik bukan Sulaik. Sulaik, Sulaikun, ya, Sulaik. Ya. Sulaik al-Ghatafani berasal dari Ghatafan. Ghatafan itu dulu tidak masuk wilayah Madinah sekarang. Bukan dari Madinah. Di Madinah dulu itu, Pak, Ibu, luasnya kurang lebih sekitaran Masjid Nabawi sekarang. Di luar itu sudah bukan. Ya, Yathrib itu, Yathrib yang jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, itu luasnya di sekitaran itu saja, Masjid An-Nabawi sekarang. Sekarang lebih luas lagi kan, masuk dalam distriknya Madinah, masuk wilayah Uhud, masuk wilayah Badar sekarang dan seterusnya. Nah, sekarang saya teruskan dulu. Ini orang datang ke Masjid Nabi. Kemudian kemudian dalam riwayat Nabi sedang memberikan tausiah. Ada yang mengatakan Nabi sedang khutbah. Dia masuk. Nah, orang ini karena orang asing, masuk ke Masjid Nabi, belum tahu bagaimana adab saat masuk masjid.
Yang orang Madinah yang sering ngaji dengan Nabi sudah tahu. Dia masuk, salat dulu, ya, gabung ke pengajian dan seterusnya. Baik, kecuali kalau tak memungkinkan dia, langsung dia duduk di tempat, dia kemudian mendapatinya. Nah ini, orang Madinah sudah tahu semua nih. Duduk, salat, merapat, selesai. Orang ini karena tak tahu hadis ini, datang kemudian. Maka apa yang Nabi katakan? Inilah adabnya Nabi. Jadi, kalau orang belum tahu sesuatu, pertama bukan dimarahi. Ingat, kalau orang belum tahu, bukan dimarahi, tapi diberitahu. Anda jadi imam, ingin merapatkan saf. Ada yang belum tahu cara merapatkan, jangan dimarahi. Pak, rapatkan Pak safnya Pak. Pak nggak paham juga rapat. Pak, tolong rapatkan safnya supaya lurus. Ini juga sudah lurus kok. Kemarin juga nggak begini-gini amat. Ya, itu kan kemarin Pak. Sekarang ini kamu ini gimana sih? Udah 10 tahun di sini. Masya Allah. Masjidnya aja baru 5 tahun, dia udah 10 tahun. Ya? Nah, kalau yang bagian gitu, lembut. Nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak nggak mau rapat, Bapak jadi imam. Saya makmum. Imam tuh nggak perlu rapatkan nanti Pak. Silakan sendiri. Gitu. Pelan-pelan. Itu pelan-pelan sampai jalan. Diberitahu. Yang kedua, kalau ada orang belum tahu dan sifatnya berada di kerumunan banyak orang, maka jangan tunjuk orangnya. Buat sifatnya umum. Makanya saya sering katakan pada Anda, kalau Anda bertanya masalah pribadi, Anda tuliskan, bikin umum kalimatnya. Jangan spesifik. Kalau dituliskan, mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau Anda bertanya, buat umum dulu. Kalau betul-betul spesifik, maka terpisah dari jamaah. Maka ketika orang ini datang, tiba-tiba langsung duduk. Padahal memungkinkan dia sholat tahiyatul masjid. Maka Nabi mengeluarkan kalimat ini. Perhatikan kalimatnya. Idza dakhala ahadukumul masjidah wa yuridu an yajlisa fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika seorang di antara Anda sekalian secara umum, kata Nabi, masuk masjid dan berniat i'tikaf, duduk agak lama di masjid. Bukan seketika, bukan mampir singkat misalnya, berniat ingin duduk i'tikaf, ingin lebih banyak pahala. Maka sebelum dia duduk, kata Nabi, sholat dulu 2 rakaat. Kalimatnya umum, rak'atain. Mau sholat apa saja. Bisa setelah wudu, salat wudu, bisa. Waktu duha, salat duha, bisa. Pokoknya niat umum. Semua salat yang dibuka 2 rakaat di masjid, maka masuk dalam kategori tahiyatul masjid. Jelas? Baik. Siap, sayang. Siap. Oke, jelas ya? Jadi, ketika Anda masuk masjid, salat dulu. Orang ini belum tahu. Kalimat Nabi umum. Maka ketika Nabi bacakan hadis ini, perhatikan di mazhab Maliki ini, bagus sekali. Kata Imam Malik, salah satunya Nabi menyampaikan kalimat ini bukan ingin mengajarkan tahiyatul masjid pada jamaah. Karena jamaah umumnya sudah tahu. Tapi ingin menunjukkan, ini ada orang baru datang ke sini. Coba lihat siapa orangnya. Mungkin dia punya kebutuhan. Mungkin dia ingin ada sesuatu hal yang ingin dia dapatkan. Maka ketika Nabi disebutkan kalimat ini, ramai-ramai orang melihat. Siapa? Setelah itu berkenalan. Dan selesai hajatnya. Makanya sering saya katakan, orang kalau ke Madinah tempo zaman Nabi itu, wah selesai semua persoalan. Yang lapar pulang jadi kenyang, yang butuh minuman hausnya hilang. Ya, hampir semua persoalan tuntas. Bahkan ada orang yang butuh pun bisa memberi, bisa berbagi. Padahal dia butuh, tapi masih ngasih. Itu yang diisyaratkan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu bisa berbagi walaupun dirinya butuh. Makanya disebut jamaah. Sifat makanannya disebut jum'ah. Dari kata al-jam'u, berkumpul bareng, saling memperhatikan, berkenalan, kemudian saling memberikan solusi di balik apa yang telah dikenali itu. Itu yang hilang sekarang. Silahkan cek. Semua orang datang dan pergi saja. Tak tahu siapa yang ada di kanannya, di kirinya, belakangnya, depannya. Datang, kumpul, pulang. Kalau cuma begitu, maaf, di stasiun datang, kumpul, pulang. Silahkan cek, di pasar datang, kumpul, pulang. Di mall datang, kumpul, pulang. Apa bedanya masjid dengan mall? Kan ini maka kita akan dapat kenikmatannya. Maka bagian dari hadis ini, ya Allah, ketika disebutkan anna rajulan dalam kalimat umum, tidak disebutkan spesifik siapa orangnya, ini mengajarkan kepada kita nilai-nilai umum dalam kehidupan. Pertama, silahkan jadikan ta'lim itu umum bersifat dengan siapapun. Mau datang, mau tanya, silahkan. Kecuali taklim yang dikhususkan pada kalangan tertentu. Sepanjang dia tidak dibatasi, maka datang silahkan. Jangan berikan sekat pada orang untuk belajar. Umum sifatnya. Yang kedua, kalau tak paham, Anda bisa bertanya. Dan nggak usah malu. Jangan karena saya bukan orang sini, saya nggak mau nanya. Tidak. Dan panitia pun tidak usah membatasi. Maaf ya, pertanyaan hanya untuk orang Kelapa Gading saja. Tidak. Silahkan terbuka. Karena Anda datang dengan pulang, itu mesti ada perbedaan. Jangan sama, Pak. Anda datang ke sini saat pulang, mesti ada perbedaan apa yang Anda dapatkan. Minimal iman menguat, ilmu bertambah. Itu yang di Quran surah 58 ayat 11. Saya sering katakan, kalau pengajian Anda dengan saya tidak menguatkan iman Anda, tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Pengajian dengan saya tidak menambah wawasan dan ilmu Anda, tinggalkan saya. Ambil ustaz lain. Iman tanpa ilmu bahaya. Ilmu tanpa iman tidak dinilai oleh Allah. Iman tanpa ilmu bisa bahaya, bisa tersesat. Bahkan mungkin akan banyak kreativitas. Imannya kuat. Saya ingin mendekat kepada Allah. Saya bertobat. Besok subuh salat 3 rakaat. Tanpa ilmu. Itu bahaya. Ilmu tanpa iman nggak ada nilainya. Ilmu bagus, iman tak ada, nggak akan ada nilai karena amal tidak mungkin hadir dalam tipikal orang-orang seperti itu. Maka ini bagian pertama kalimat anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki umum, nggak tahu siapa dia. Hikmahnya pertama, silahkan datang ke majlis manapun selama itu baik. Ya jangan gambarkan ini khusus untuk si fulan, ini khusus untuk keluarga ini, sepanjang terbuka Anda boleh datang. Yang kedua, kalau tak paham bertanya. Ya, tak paham bertanya. Baik, malu bertanya,
Bukan cuma sesat di jalan, sesat ibadah, ya sesat dapat kesimpulan. Jadi poin-poin itu pasti kita dapatkan. Baik. Apa pertanyaan orang ini? Saking bagusnya pertanyaannya, langsung dimasukkan bahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya selain kualitas sahihnya. Pertanyaannya, ayul islami khair? Ya Rasulullah, ayul islami khair? Islam apa yang paling khair itu? Apa itu khair? Ya, kita lihat. Khair itu punya beberapa arti. Satu, secara umum dia bermakna baik. Tapi baik yang lebih mengarah kepada sifat kebaikan. Kemudian turunannya dari sifat baik ini menjadi spesifik. Satu, harta, bisa bermakna harta benda. Ini di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada. Jadi saya turunkan dari aspek Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Dari mana tahunya? Misal, buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Saya ambil dua contoh. Ayat 180 dan ayat 215. Sudah? Ayat 180. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Diwajibkan atasmu jika sekiranya engkau merasa tanda-tanda kematian itu mungkin akan tiba, maka diperkenankan untuk membuat wasiat terkait hartamu. Kalau merasa ada harta-harta yang ditinggalkan, kemudian setelah itu mungkin Anda lihat nih, wah ini banyak nih, kalau dibagi secara faraid, mawaris saja, warisan, dapat sekian, masih banyak yang bisa didapatkan dari situ. Maka Anda bisa membuat wasiat dari situ. Kalau merasa hartanya lebih daripada apa yang dibagi. Misal, Anda punya harta 1 triliun. Ya, ahli waris cuma 3 misalnya. Ya, ada anak, ada istri. Dengan kerabat dihitung-hitung cuma 5. 1 triliun bagi 5, kebanyakan. Masing-masing 200 miliar misalnya. Anda lihat, satu orang 100 miliar pun cukup. Maka sisanya mau dikemanakan? Maka Anda misalnya tuliskan wasiat, tapi batas wasiat paling banyak 1/3. Ya, tidak boleh melebihi 1/3. Misal, harta saya sebagian nanti yang ada yang Allah titipkan gunakan untuk anak yatim, gunakan bangun madrasah, gunakan bangun ini, bangun ini, bangun ini. Ketika Allah menyebutkan harta semacam ini disebutkan dengan kalimat khair. Maka makna yang pertama kata para ulama, fokus baik-baik. Kenapa harta disebut khair? Salah satu isyaratnya Allah memberikan pesan kepada kita gunakan harta pada hal yang baik-baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat yang pertama? Apa maknanya khair? Baik, sifat-sifat kebaikan. Ketika turunannya disebut dengan harta, harta disebut khair. Kenapa harta disebut khair? Maksudnya Allah ingin memberikan isyarat, sepanjang ada titipan harta, gunakan pada yang baik-baik menurut Allah. Jangan dibuang-buang percuma. Jangan dibuang-buang, nggak ada nilainya. Karena itu ketika Allah mengarahkan untuk berinfak, infak itu kan baik, berbagi, maka disebut kalimatnya khair. Buka Quran surah kedua, ayat 215. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau pengen infak, apa yang harus diinfakkan? Kepada siapa saya mesti infak? Maka apa jawab Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang ini ingin infak, maka ambil dari hartanya yang baik-baik itu. Jadi infak itu bagian dari penggunaan harta pada aspek yang dibenarkan oleh Allah, bagian yang baik. Silahkan, Anda kalau ingin berikan pakaian, belikan pakaian yang baik menurut Allah. Beli pakaian bagus, tapi menurut Allah baik atau tidak, cek lagi. Jangan sampai harta dititipkan oleh Allah, tapi dipakai pada yang tidak baik. Beli pakaian buat buka aurat, ngapain? Kalau cuma kontes buka-buka aurat, binatang lebih hebat. Jangan berlomba sama binatang, nggak akan menang. Tuh lihat tuh, monyet betina nggak pakai pakaian, ya unta jantan nggak pakai sarung. Ya, jadi kalau kontes-kontes buka-bukaan, binatang lebih jagoan dan bangga dengan itu semua dan gerah kalau pakai pakaian. Kalau nggak percaya silakan, kerbau pakai yang daster, nggak akan cocok, nggak mau dia. Ya, kambing Idul Adha pakai yang sarung, gelisah. Makanya kalau ada manusia gelisah pakai pakaian, patut dipertanyakan dia manusia bukan. Itu poinnya. Maaf, ini penting sekali. Anda sekarang beli sesuatu itu baik menurut Allah atau tidak? Anda beli kendaraan, baik tidak menurut Allah? So dipakai apa itu? Jangan-jangan dipakai ibadah pun belum pernah. Pakai dulu ibadah. Beli sepeda, pakai subuhan ke masjid. Ya, beli motor, pakai ke majelis ilmu. Pakai untuk cari nafkah yang halal. Maka itu yang disebut dengan khair. Kalau Anda cuma beli sepeda untuk pamer saja, beli mobil untuk pamer saja, beli motor untuk pamer, maka harta itu menunjukkan tidak ada keberkahan di dalamnya. Awas, karena berkah di antara maknanya ziyadatul khair. Pakai dulu ibadah. Beli sepeda baru, Masya Allah, Brompton, pakai. Datang dulu subuhan, pakai supaya pertama kali yang dikerjakan ibadah. Begitu pulang hilang misalnya. Ya. Selesai mana? Tuntas. Alhamdulillah. Memang dasarnya dipakai buat ke masjid. Hisabnya kan ringan, jadi cuma titipan. Tapi cari lapor, nggak ketemu. Alhamdulillah Allah ringankan hisab saya yaumul qiyamah. Jadi begitu ditanya, ya fulan, mana nikmat Brompton yang pernah aku titipkan kepadamu? Sepedanya langsung bicara, ya Allah, aku pertama kali dipakai olehnya untuk sholat subuh. Selesai.
Sekarang, maaf. Berapa banyak nikmat Allah titipkan pada kita berupa harta yang tidak menjadi nilai kebaikan. Koreksi. 2. Khair itu juga bisa berarti amalan yang mengandung banyak pahala. Amalan yang mengandung banyak. Contoh, baca Quran, belajar Al-Quran, kan pahalanya banyak. Amalan cerdas dengan pahala tanpa batas, Al-Quran. Bahkan ada ulama mengatakan kalau Anda sedang merasa punya banyak dosa, maka cari amalan-amalan yang terasa simple tapi pahalanya mengalir banyak. Di antaranya apa? Baca Al-Quran. Kalau amalan lain dikerjakan 10 pahala. Itu konsep umum di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka limpahan pahalanya minimal 10 kali. 10 itu bukan hitung 1 2 3, pernah saya sampaikan. 1 ke 2 bisa 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Salat itu disebut hasanah, teman-teman. Dalilnya Quran surah ke-11 ayat 114. Quran surah Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Jadi salat disebut hasanat. Sekali salat dapat 10. Kalau sendirian, kalau jamaah kali 27. Dahsyatnya jamaah itu luar biasa. Anda salat sendirian dapat 10. 10. Diselesai nih. Zuhur tadi selesai langsung dapat 10 poin. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, 3 keempat 500 tahun. Ya, jadi kalau ada kemudian, maaf, kalikan 10 5.000 tahun. Kalau ada orang meninggalkan sekali sholat, dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Kali 5. Kalau jamaah, lebih dahsyat lagi. Baru datang ke masjid, baru masuk, dapat 25 kebaikan. Di hadis Muslim disebutkan 25. Tunaikan jamaah 27 kali 10. 27 kali lipat kan? Makanya disebutkan 27 kali lipat. Dari yang sebelumnya, kalikan 10. Gitu cara ngitungnya. Dan kalau ke masjid, pasti akan ada amalan turunan. I'tikaf, kata Al-Imam An-Nawawi, saat masuk masjid sekaligus niatkan i'tikaf. Begitu duduk, pahala lagi. Sedang duduk, lihat mushaf, buka mushaf. Baca lagi. Ya. Dan di antara pahala yang paling banyak salah satunya, baca Al-Quran. Anda sholat sekali, dapat 27 kali 10. Sekali sholat sendirian, 10. Baca Al-Quran, dinilai dari setiap hurufnya.